Baik, selamat pagi, siang, sore atau malam. Kami dari kelompok 6 dan kami membuat sistem monitoring pada tanaman eukaliptus. Pada video kali ini akan kami jelaskan terkait hardware, arsitektur, dan implementasinya. Sebelumnya kami akan perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Faik Najar Rahman, NIM-nya 132230060. Perkenalkan saya Mikael Anakta Jubisnaga dengan NIM 132231008. Dan saya Glody Marcelo dengan NIM 132230084. Jadi untuk proyek tugas besar kali ini, tujuan dari proyek tersebut adalah tanaman eukaliptus di masa 1000 hari pertama itu membutuhkan perawatan yang khusus dan intensif dengan kondisi yang harus terus dijaga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup tanaman. Maka dari itu kami membuat sebuah sistem monitoring tanaman yang akan memonitoring kelembapan tanah, kemudian juga hujan dan juga intensitas cahaya di lingkungan tersebut. Baik, jadi sekarang kita masuk ke implementasi hardware. Jadi untuk implementasi, adapun kami menggunakan satu modul microcontroller berbasis mikroprosesor. Yang kami gunakan adalah ESP8266. Kemudian tujuan kami adalah menyampling pertama dari intensitas cahaya, kemudian menyampling kelembapan tanah dan juga kondisi curah hujan di sekitar tanaman. Untuk itu kami gunakan sensor-sensor seperti berikut. Yang pertama ada sensor intensitas cahaya yakni VEML7700. Kemudian kami menggunakan sensor raindrop dan juga sebuah sensor kelembapan tanah. Adapun komunikasi dari ketiga sensor ini untuk intensitas cahaya VEML7700 berkomunikasi dengan Micron menggunakan komunikasi I2C. Untuk raindrop dan kelembapan tanah sendiri berkomunikasi secara analog dengan sistem microcontroller. Kemudian untuk implementasinya, untuk penggabungan kami gunakan PCB matrix dengan interkoneksi seperti yang ditunjukkan di belakang ini. Semua ground dan power kami sambungkan agar setiap sensor bisa mendapatkan daya yang dibutuhkan, yakni 3 volt. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi, kemudian power dicolok menggunakan adapter. Nah, untuk power adapter yang kami gunakan adalah adapter seperti berikut dengan kapasitas daya 5 volt 2 ampere. Baik, berikutnya kita akan menjelaskan implementasi software dan juga arsitekturnya dari sistem monitoring yang kita buat ini. Pertama, dari source code Arduino sendiri, kami menggunakan source code ini sebagai alat utama untuk melakukan pembacaan dari sensor dan juga melakukan penghubungan atau koneksi ke MQTT-X untuk menampilkan datanya. Nah, jadi pertama kita harus mengkonekkan ESP8266 ke Wi-Fi dan juga mengaktifkan MQTT server dan topik agar bisa dikonfigurasi. Kemudian pin-pin sensornya dan juga library sensor yang relevan. Kemudian kita akan mengirim data setiap 2 detik agar pengiriman data tidak terlalu berat. Dan juga kemudian ada fungsi koneksi Wi-Fi di mana kita akan menghubungkan ke Wi-Fi. Kemudian kita juga membuat fungsi untuk koneksi ulang ke broker MQTT-X atau MQTT jika ada putus hubungan di tengah jalannya sistem. Kemudian kita masuk ke setup. Jadi di sini dilakukan konfigurasi untuk sensor, yaitu sensor VML dan juga setup Wi-Fi serta server. Nah, kemudian pada saat loop pertama akan selalu mengecek jika koneksi putus, akan selalu menjalankan fungsi reconnect yang selalu dicek status koneksinya. Kemudian untuk pengiriman, di sini pertama kita membaca dari sensor, kita memasukkan data kelembapan tanah, hujan atau tidak, dan juga cahaya, intensitas cahaya. Kemudian untuk pengiriman data kami di sini menggunakan JSON, jadi pakai library Arduino JSON di mana data ini akan di-package menjadi objek seperti ini yang akan kita kirim kita pakai dalam sebuah buffer yang akan diserialisasi dan juga dipublish ke MQTT. Nah, untuk MQTT ini sendiri, di sini kami membuat suatu koneksi proyek seismik dengan broker EMQX di mana ada topik bernama proyek seismik tanaman. Di sini akan terjadi pengiriman dan juga penerimaan data di mana akan terlihat di sini juga. Nah, kemudian untuk menampilkan datanya kami menggunakan node-RED yang terhubung dengan MQTT ini sendiri. Di mana node-RED ini terlihat kita ada node MQTT in di
di mana ini menerima data dari MQTT. Kemudian tentunya 3 hal utama yang harus ditampilkan di dashboard, ada yang intensitas cahaya dalam bentuk range, kondisi cuaca dalam bentuk teks, dan kelembapan dalam bentuk range juga. Di sini kelembapan tanah kami sengaja membuat fungsi normalisasi ke 1 sampai 100 agar kelembapan tanah bisa ditampilkan dalam bentuk persentase. Kemudian kami juga menambahkan beberapa fitur di sini, seperti misal sistem akan memberikan notifikasi jika kelembapan tanah melebihi suatu threshold, jadi akan muncul notifikasi berbentuk pop-up notification. Kemudian cahaya dari intensitas cahaya juga akan memunculkan suara seperti sound warning jika intensitas cahaya melebihi suatu threshold. Dan juga selain ketiga dashboard tadi, kita juga menambahkan semacam chart data historis untuk intensitas cahaya agar dapat dianalisis oleh user nantinya. Kemudian ketika kita masuk ke dashboard, kita akan melihat kondisi yang kita perlukan untuk display. Yang pertama kita akan disambut dengan teks kondisi cuaca. Ini ada pilihan basah atau kering. Kemudian kita disambut dengan 2 dodge, yaitu intensitas cahaya dengan range 0 sampai 500 dalam satuan lux. Kemudian range kelembapan tanah dari 0 sampai 100 dengan satuan persen. Kemudian fitur yang tadi kita bilang juga terlihat, data historis. Ini selama 30 menit ke belakang. Kita bisa melihat data historis intensitas cahaya yang mungkin dibutuhkan oleh user untuk dianalisis ke depannya. Kemudian untuk pergerakan ini ataupun fitur-fitur seperti notifikasi dan sound warning akan dijelaskan dalam demo. Baik, jadi untuk menggunakan sistemnya sendiri, pertama-tama ketiga sensor yang digunakan akan disesuaikan terlebih dahulu. Pertama untuk sensor and drop kita letakkan di lingkungan sampling dari tanaman. Kemudian sensor untuk kelembapan tanah kita masukkan ke lingkungan tanaman juga, yakni tanah. Nah, setelah itu tinggal kita colokkan ke power menggunakan adapter yang udah disebutkan sebelumnya. Kemudian sistem akan menyala. Pertama kali SP32 akan terhubung ke WiFi terlebih dahulu dan kemudian menjalankan sistem MQTT. Ketika sistem sudah berjalan, semua data akan ditampilkan di dashboard yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, sekarang akan kita simulasikan misalnya jika terjadi hujan. Untuk sensor and drop sendiri akan coba kita siram. Nah, bisa terlihat di dashboard. Sekarang terbaca kondisi cuaca basah yang menandakan sedang terjadi hujan di lingkungan sekitar tanaman. Oke, baik, kemudian kami akan menguji kemampuan pembacaan intensitas cahaya dari sistem kami. Seperti kita lihat di sini kondisi normalnya sekitar 20 sampai 30 lux. Dimana kita sekarang akan mengetes berbagai jenis intensitas cahaya dengan flash. Pertama dengan flash yang cukup lemah. Lihat pembacaan naik hingga sekitar 141. Nah, kemudian juga kita naikkan levelnya. Bacaan akan naik lagi hingga sampai hampir 200 lux ataupun lebih. Kemudian untuk satu fitur yang kami buat tadi, yaitu kami membuat sound warning jika pembacaan melebihi suatu threshold. Di sini kami mengetes thresholdnya, membuat thresholdnya pada 470 lux. Jadi harusnya akan mengeluarkan sound warning jika melebihi threshold tersebut. Perhatian, intensitas cahaya terlalu tinggi. Baik, seperti yang telah didengar sound warning tersebut, jika ini direalisasikan, Perhatian, intensitas cahaya user terlalu tinggi. akan bisa sadar, jadi tanpa harus selalu memperhatikan dashboard. Jadi dia akan menerima sound warning jika melebihi threshold tersebut dan bisa melakukan hal-hal yang sesuai untuk menanggapi hal tersebut. Oke, untuk fitur yang terakhir yakni ada untuk kelembapan tanah. Jadi di sini kelembapan tanahnya ada di angka sekitar 41% dan jika kita siram tanahnya menggunakan air, nah di sini akan juga naik. Selain itu terdapat juga notif bahwa kelembapan tanah sudah melebihi 50%, yakni adalah sebuah threshold yang sudah kami tetapkan agar bisa mengirim peringatan notif kepada user jika kelembapan tanah sudah terlalu lembab. Baik, jadi telah berhasil diimplementasikan satu prototipe dari sistem monitoring tanaman berbasis IoT dengan tujuan untuk monitoring 1000 hari pertama dari tanaman eukaliptus yang sensitif. Nah, untuk pengembangan selanjutnya bisa digunakan contohnya seperti sensor-sensor yang akurasi datanya lebih aktual. Selain itu bisa juga digunakan implementasi dari software yang lebih baik ke depannya, misalnya dari MQTT ataupun dari segi Node-RED. Selain itu bisa juga kita terapkan suatu sistem aksi atau aktuator, tidak sebatas notif ke user, jadi sistemnya nanti bisa lebih fully otomatis. Nah, jadi sekian video penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.